Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa mengikuti acara Baitul Arqam Purna Studi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang insya Allah akan diisi langsung oleh ayahanda kita, yaitu Ayahanda Abdul Aziz Muslim selaku Wakil Ketua PWM Kalimantan Timur. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sebelum ke tema kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa biodata dari narasumber kita, yaitu yang pertama adalah nama Abdul Aziz Muslim SE, lahir Pematang Danau tanggal 7 Maret 1970, alamat Sentosa Dalam 7 RT 83 nomor 14 Samarinda, bekerja di PT MMP Kalimantan Timur dan memiliki seorang istri bernama Kustaniah Eskep NS dan anak yang pertama yaitu Aulia Anissa Rahmatillah, yang kedua Rozi Ahsan Robani, yang ketiga Az-Zahra Mardatillah, yang keempat Alifa Royhana Diva, yang selanjutnya Ahmad Munif, dan yang terakhir Ahmad Ali Syaiban Ulia. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memulai acara kita dengan tema profil kader dan nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah. Kepada Ayahanda Abdul Aziz Muslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Peserta Baitul Arqam Purna Studi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang berbahagia. Pertama dan utama tentu senantiasa kita harus menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bersua pada acara Baitul Arqam Purna Studi ini walaupun lewat online gitu ya. Iya, benar. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sebagaimana mukaddimah ayat yang saya bacakan tadi itu adalah peringatan Allah kepada kita termaktub dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 9 yang dimana Allah mengingatkan dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam ayat ini tentu terkait dengan kader. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bagaimana seorang orang tua hendaknya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Dalam konteks ayat ini memang disebutkan bahwa lemah di situ dalam kesejahteraan. Namun yang lebih lagi adalah dalam pemahaman bahwa yang disebut dengan lemah di situ adalah bagaimana keimanannya, ketakwaannya kepada Allah.
Ini yang terpenting. Orang yang imannya baik, takwanya baik, insya Allah masalah kesejahteraan itu tidak akan ditakutkan. Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Jangankan kita manusia yang hidup, yang berjalan di muka bumi ini, binatang melata di dalam batu pun Allah jamin rezekinya. Jadi itu sudah janji Allah. Sehingga kalau kita orang yang beriman, tentu tidak mengkhawatirkan masalah rezeki itu, insya Allah, selama kita mau berusaha sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Jadi konsep ini tentu kita sangat memperhatikan bagaimana perkaderan khususnya di Muhammadiyah, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Mukti Ali, mantan Menteri Agama. Beliau mengatakan baik buruknya Muhammadiyah pada masa yang akan datang dapat dilihat pada baik buruknya pendidikan kader yang sekarang ini dilakukan. Jika pendidikan kader sekarang ini baik, maka Muhammadiyah di masa yang akan datang akan baik. Sebaliknya, apabila perkaderan yang sekarang itu jelek, maka Muhammadiyah pada masa yang akan datang juga jelek. Ini penekanan yang disampaikan oleh Prof. H.A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama itu, sehingga wajarlah kalau Muhammadiyah itu sangat konsen bagaimana menyiapkan kader. Makanya di nomenklatur Muhammadiyah itu majlis itu artinya adalah lembaga yang memang harus ada, karena itu melaksanakan pekerjaan pokoknya Muhammadiyah. Jadi majlis itu adalah pelaksana kegiatan pokok. Jadi perkaderan, proses perkaderan harus dilakukan oleh majlis perkaderan. Karena kita tahu bahwa yang namanya kader itu tidak mungkin muncul tiba-tiba, tapi harus dipersiapkan melalui lembaga perkaderan. Jadi kalau kita menginginkan ada kader, maka lembaga perkaderannya harus ada dan harus dilaksanakan. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai pimpinan anggota, baik di tingkat wilayah sampai ke ranting, khususnya untuk yang Kalimantan Timur. Jadi tugas kita bersama menyiapkan kader ini. Terkadang kita beranggapan bahwa oh itu kan nanti bisa diusahakan. Tidak. Jadi Muhammadiyah yang begitu besar ini harus diurus oleh orang yang banyak dan harus diurus oleh orang-orang yang profesional. Nah, karena itu sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai perkaderan, kita samakan dulu persepsi kita mengenai kader dengan adanya pengertian gitu. Nah, kader ini berasal dari bahasa Prancis, cadre atau les cardes, berarti inti tetap dari suatu resimen. Maksudnya adalah anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan, serta mendampingi di sekitar kepemimpinan. Kader bisa berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Begitu pentingnya kader ini, maka betul apa yang dikatakan oleh Prof. Mukti Ali tadi. Jadi kalau misalnya kadernya tidak ada proses perkaderan, ya Muhammadiyah ke depan itu ya tidak mungkin sinambung gitu. Untuk kelanjutan kesinambungan Muhammadiyah, maka proses perkaderan itu mutlak harus dilakukan. Karena Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah ini organisasi, movement. Jadi bukan organisasi biasa, movement, gerakan, selalu bergerak, selalu berusaha, bukan berdiam. Jadi kalau berdiam itu ya bukan gerakan namanya. Makanya orang-orang aktivis-aktivis Muhammadiyah itu, kader-kader Muhammadiyah itu harus bergerak, harus berupaya terus-menerus. Tidak puas dengan yang ada, maka dia terus berusaha. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berasas Islam dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tidak lain dan tidak bukan, Muhammadiyah ini tujuannya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu tidak ingin berkuasa misalnya, nggak ada. Tidak ingin membuat negara baru, atau tidak ingin membentuk
kekhalifahan. Karena Muhammadiyah mengatakan bahwa negara Pancasila itu sudah final sebagai darul ahdi wa syahadah. Jadi bagi Muhammadiyah, negara ini tinggal kita isi yang sudah dimerdekakan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah peran besar umat Islam yang dimana tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat di dalamnya, mulai perjuangannya itu dalam rangka kemerdekaan itu. Jenderal Sudirman adalah anak didik Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah dari HW. Jadi saya kira yang diberikan Muhammadiyah untuk bangsa ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, Pak Kasman Singodimijo sebagai anggota BPOPKI. Nah, itu hal yang sangat sangat penting untuk dicatat bagi generasi muda Muhammadiyah. Apa yang diberikan Muhammadiyah untuk umat dan bangsa itu sudah cukup. Termasuk apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah juga mendirikan universitas di Papua, di Sorong, yang itu bukan hanya Muslim yang menjadi mahasiswanya, tapi non Muslim lebih banyak gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan benar, tanpa harus diskriminasi. Karena tujuannya itulah yang Islam ya Islam gitu, betul-betul menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Kenapa? Islam yang dipahami Muhammadiyah itu sangat penting. Karena apa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kemudian kita bertanya dalam buku rujukan siapa yang disebut kader Muhammadiyah dan di mana posisi kader Muhammadiyah. Dalam lingkaran ada 3 lingkaran yang berada saya tampilkan ini. Lingkaran pertama, lingkaran luar itu adalah lingkaran umat kebanyakan. Di situ adalah manusia secara keseluruhan, di mana Allah berdialog dengan malaikat Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berdialog, bermusyawarah dengan malaikat Allah sebagai pembantu Allah, bahwa Allah akan menciptakan manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun malaikat membantah gitu kan, memberikan bantahan kenapa menciptakan manusia yang membuat kerusakan. Ini suatu hal yang sangat penting. Tetapi Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Walaupun akhirnya ujungnya itu Allah yang menentukan, namun Allah senantiasa memberikan contoh kepada kita berdialog. Kemudian lingkaran ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian lingkaran tengahnya itu ada orang yang berorganisasi, yang dalam pemahaman Muhammadiyah berorganisasi itu adalah wajib adanya, fardu ain. Kenapa? Untuk memperjuangkan sesuatu perlu orang banyak. Kalau hanya satu orang begitu meninggal, selesailah tugasnya, selesailah perjuangannya. Tapi dengan berorganisasi, maka perjuangannya itu akan sinambung, silih berganti, dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Yaitu dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini memang konsep yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita mengatakan tidak ada tuntunannya tentang berorganisasi. Maka kader-kader Muhammadiyah jangan sampai ikut-ikutan berpaham yang demikian, sehingga tidak mau berorganisasi. Kemudian yang disebut dengan ternyata kader itu ada lingkaran tengah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrizat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ adalah konsep bahwa ternyata kalian itu adalah umat yang terbaik. Jadi yang disebut dengan kader itu adalah umat terbaik, orang-orang yang terpilih, terlatih, terbaik, karena dia diproses oleh namanya perkaderan tadi. Jadi tidak mungkin
sembarang orang disebut kader, oh saya kader Muhammadiyah gitu kan. Karena saya sekolah di Muhammadiyah. Saya kader Muhammadiyah karena orang tua saya Muhammadiyah. Belum tentu. Oh saya Muhammadiyah karena saya sudah levelnya pimpinan Muhammadiyah di organisasi Muhammadiyah. Benarkah orang tersebut bisa disebut kader sebelum dia membuktikan kader itu? Jadi kalau kita membaca misalnya, memang ada pengertian kader itu menurut pendapat almarhum Pak Muhammad Jasman Al-Kindi sebagai tokoh IMM. Kader adalah sekelompok manusia atau ummah atau jamaah yang terbaik karena terlatih dan terdidik, yang merupakan inti dan tulang punggung kerangka dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Itu menurut Pak Jasman Al-Kindi almarhum. Sedangkan Pak Amin Rais mendefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kader sejumlah manusia yang terorganisir secara permanen, yang menjadi soko guru dari kesatuan yang lebih besar. Nah, yang kedua, beliau mengatakan kader yaitu kaum remaja atau kaum muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan dari organisasi yang bersangkutan. Jadi beliau mengatakan membagi dua. Jadi kader itu bisa artinya elit tadi. Yang keduanya adalah generasi penerus yang menggantikan elit, menggantikan nanti yang berada di sekitar elit-elit tadi. Nah, yang terpenting disebut kader tadi adalah pelopor, pelangsung, penyempurna. Jadi kalau orang disebut kader itu dicirikan dengan sikap kepeloporannya. Jadi kalau di suatu tempat tidak ada kegiatan misalnya mengenai pengajian, maka dia yang mempelopori, membentuk atau melaksanakan pengajian. Jadi dia menjadi ujung tombaknya, penggeraknya, jadi pelopornya. Nah kemudian kalau misalnya di kampung itu sudah ada pengajian tetapi tersendat, maka dia menjadi pelangsungnya, melangsungkan bagaimana pengajian yang ada ini menjadi terus menerus bersinambung gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyempurna. Jika ada kekurangan dari sebuah proses, misalnya pendirian amal usaha atau kegiatan lainnya yang tidak bagus, dia mestinya bukan bertindak sebagai pengamat. Jadi kalau orang dikatakan kader itu, dia bukan sebagai pengamat, tapi dia pelaku yang sekaligus berfungsi untuk menyempurnakan kekurangannya itu. Jadi tidak mencibir kekurangannya, apa itu begini. Tapi dia mengatakan, oh saya adalah kader Muhammadiyah, saya harus memperbaiki yang ada ini untuk lebih baik lagi. Itulah yang dilakukan oleh kader Muhammadiyah. Nah kemudian orang bisa dikatakan kader minimal memiliki 3 persyaratan gitu ya. Jadi orang itu bisa disebut kader Muhammadiyah itu minimal memiliki 3 persyaratan. Persyaratan pertama adalah integritas atau integrity, mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, wujud keutuhan prinsip moral dan etika dalam kehidupan sebagai warga Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah itu punya etika yang benar. Jadi punya identitas yang benar gitu. Sebagaimana dicontohkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, tidak mudah tergiur, tidak mudah dirayu gitu. Kemudian yang selanjutnya ada komitmen. Jadi komitmen seorang Muhammadiyah berarti keberadaan kader bukan sekedar keterlibatan secara fisik, tetapi menuntut lebih fundamental lagi. Komitmen merupakan perpaduan ikrar batin, kesetiaan, dan tindakan yang perjuangkan misi Muhammadiyah dengan sepenuh hati. Jadi misi Muhammadiyah tadi dengan sepenuh hati harus diperjuangkan. Misinya apa? Terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka perilakunya harus sesuai. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi berarti kader Muhammadiyah harus mempersiapkan diri dengan kemampuan dan kecakapan yang memadai. Jadi kader Muhammadiyah itu orang disebut kader itu punya kompetensi. Selain punya integritas, punya komitmen, dan punya kompetensi. Nah, kompetensi yang diharapkan dari kader Muhammadiyah itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi keberagamaannya, kompetensi akademis dan intelektualnya,
Yang ketiga, kompetensi sosial, kemanusiaan, dan kepeloporan. Yang keempat adalah kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. Orang-orang Muhammadiyah itu dalam kompetensi keberagamaan itu yang pertama adalah murni akidahnya. Jadi kalau dia mengatakan saya orang Muhammadiyah tetapi akidahnya masih ikut sana sini, itu belum dikatakan kader Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah dalam kompetensi keberagamaan ini akidahnya murni. Jadi tidak bisa digabung-gabung dengan kegiatan pemahaman-pemahaman lain gitu kan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tauhid sebagai dasar kesolehan kader. Semua gerak kita harus berpusat pada satu titik, yaitu loyalitas tunggal kepada Allah. Nah, tetapi kebanyakan orang bertuhan kepada hawa nafsu. Sebagaimana Allah katakan, "Afara'aita man ittahahu ila hawa." Jadi orang itu banyak yang, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Jadi ternyata Tuhannya orang-orang itu bukan Allah gitu, tapi hawa nafsunya. Nah, kalau yang demikian ini berarti kalau memperturutkan hawa nafsunya ini tidak bisa dikatakan orang yang memiliki kompetensi keberagamaan dari kader Muhammadiyah. Sebagai kader Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tentu sangat penting sekali akidahnya. Kita juga membaca dalam surah Luqman surah ke-31 ayat 13, misalnya Luqman mengatakan kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah yang perlu diperhatikan bagi seorang kader Muhammadiyah, bahwa integritas kita, bahwa keimanan kita harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira contoh-contoh yang dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan bagaimana memperjuangkan Islam dengan murni, begitu juga yang dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dengan contoh-contoh ketawaduan, keteladanan yang dicontohkan oleh misalnya Pak Air Fahrudin dengan penuh sederhananya yang luar biasa, padahal beliau adalah tokoh yang luar biasa yang zaman Pak Harto sangat dikagumi oleh Pak Harto. Saya kira tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain yang tentu juga tidak kalah pentingnya seperti Pak Din yang memperjuangkan bagaimana di era Pak Din itu ada dakwah dalam hal konstitusi. Jadi perjuangan-perjuangan itu, begitupun Pak Amin Rais pada saat beliau jadi ketua Muhammadiyah dan beliau menjadi tokoh sentral gerakan reformasi gitu kan. Ini tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mempengaruhi bangsa ini. Saya kira tidak sedikit kontribusi Muhammadiyah untuk kemajuan bangsa ini yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Kemudian yang selanjutnya tadi kan kalau kita sudah tauhidnya murni, kemudian masih banyak lagi yang harus kita pahami bahwa tentang bagaimana orang Muhammadiyah itu melaksanakan ikhlas, berbuat ikhlas. Makanya Muhammadiyah ini besar sampai sekarang karena banyaknya orang-orang ikhlas di Muhammadiyah, memberikan sesuatu tidak mengharapkan kembali atau tidak mengharapkan balasan. Sebagaimana semboyan yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu adalah bukti betul-betul konkret bagaimana orang Muhammadiyah itu berjuang tidak mengharapkan sesuatu, tapi lillah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang sementara yang akan saya sampaikan. Mungkin masih banyak kompetensi yang lainnya, akademis dan intelektualnya, mungkin seperti sifat patona, tajdid, istiqomah, moderat, arif, dan mengambil posisi di tengah. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu arif, posisinya di tengah. Kemudian sosial kemanusiaannya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
Itulah tadi beberapa penyampaian terkait materi kita pada hari ini tentang profil kader dan nilai-nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah gitu. Tadi juga sudah disampaikan Pak ya, bahwa banyak sekali kisah hidup para tokoh Muhammadiyah yang tentunya bisa diteladani, bisa ditiru oleh kita semua sebagai kaum muda, kaum penerus bangsa ini, seperti kisah Ayah Fahrudin, Amin Rais maupun ayahanda kita Din Samsudin. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sebenarnya bisa kita tiru, bisa kita ikutin. Mungkin terakhir ini Pak, silakan untuk disampaikan kesimpulan dari terkait profil kader dan nilai tokoh perjuangan Muhammadiyah ini seperti apa? Saya kira sebagai penutup atau closing statement bahwa tentu kader itu harus disiapkan. Saya kira kader tidak muncul tiba-tiba, tetapi harus disiapkan. Kemudian dalam penyiapan kader itu tentu kita juga memberikan contoh-contoh bagaimana perilaku orang Muhammadiyah seperti yang dicontohkan oleh para tokoh Muhammadiyah yang rela berkorban untuk kebesaran organisasi ini, untuk dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, sehingga tujuannya ingin ke depan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang memang menjadi concern kita, bagaimana kader disiapkan agar keberlangsungan organisasi ini terus menerus, agar tujuannya, motivasi bermuhammadiyahnya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar yang menjadi poin tujuannya, bukan yang lain. Saya kira itu akan bisa terwujud kalau kita mulai dari diri kita, semua kader-kader Muhammadiyah melakukan itu dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kebangsaan. Mungkin ini. Ya, terima kasih. Itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ayahanda Abdul Aziz sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada Baitul Arqam Paripurna Studi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Nun wa qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.